Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Itu adalah anugerah Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Bersama Tuhan kita pasti bisa melewati sebagaimana Tuhan memberikan kepada kita kesempatan pada tahun 2020 sampai Desember, dan sekarang memulai pada bulan baru, tahun 2021. Biar kita bersama-sama percaya kalau Tuhan Yesus juga tetap menyertai kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada tahun yang baru ini kita bersama-sama, kalau sebentar kita lakukan ibadah awal tahun, ya, sekalipun masih secara online, bukan berarti kita takut dalam menghadapi masa tantangan COVID-19 ini, tetapi kita belajar Bapak Ibu untuk menjaga diri supaya kita masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan, dan masih kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari pada pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Untuk memasuki tahun 2021, kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami melakukan sesuatu yang terbaik pada tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang membimbing kami. Sampai di akhir tahun 2021, kami tetap berada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Kita tetap semangat ya. Di tahun 2021 ini lakukan segala sesuatu disertai dengan rasa syukur kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, karena itu adalah janji Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita akan memulai pada tahun 2021 ini. Kita akan membaca firman Tuhan, ya. Kita akan membacanya di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Surat Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk mengawali tahun 2021 supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang justru lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, apa yang telah kita baca dalam surat Ibrani 10 ayat yang ke-25 ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, ya. Yaitu yang pertama mengenai masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 itu tidak bisa memisahkan kita dari ibadah. Ya. Kelihatannya secara offline, secara tatap muka, kita seolah-olah dipisahkan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Ya, kenapa COVID-19 ini terjadi di tahun 2020? Saya percaya itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Yaitu yang pertama, biar pada masa pandemi COVID-19 ini tidak bisa memisahkan kita
dari ibadah. Sekalipun ibadah secara online, saya percaya Tuhan itu punya rencana yang dahsyat. Kita tidak tahu di balik itu semuanya, tetapi Tuhan pasti mengerti. Kalau kita lakukan secara online ini, biar apa yang telah kita dengar setiap minggu, yang tadinya tidak bisa didengar oleh orang lain dengan bebas, Bapak Ibu, tahun 2020 itu kita melakukan secara online, ya, kemudian bisa dibaca oleh semua orang. Itu adalah anugerah Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini di tahun 2021 ini kita belajar untuk lebih lagi mendalami, mengerti apa rencana Tuhan. Yaitu Tuhan mau supaya kita janganlah kita menjauhkan diri untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, janganlah menjauhkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi justru kita melakukan segala sesuatu disertai rasa takut kepada Tuhan. Ya, rasa takut bukan berarti takut memedi, Bapak Ibu, ya. Bukan berarti takut setan, tidak. Dengan kata lain, kita menghargai, menghormati Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Bahkan Tuhan saat ini ada di antara kita. Kasat mata kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Firman-Nya disampaikan, Tuhan selalu ada di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, janganlah kita menjauhkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Justru pada masa pandemi, pada saat-saat ini, biar kita justru beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi ibadah kita kepada Tuhan, hubungan intim kita kepada Tuhan, doa-doa kita kepada Tuhan, membaca firman Tuhan kita kepada Tuhan, biar itu jangan terkurangi, tapi justru kita melakukannya. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita bisa dibatasi, Bapak Ibu, ya, dibatasi dengan adanya COVID-19 ini, dibatasi oleh ruangan, dibatasi oleh waktu. Tetapi jika kita dengan Tuhan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruangan dan waktu. Itulah sebabnya bagian A, janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah kita kepada Tuhan. Justru kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. B, dikatakan saling menasehati sekalipun secara online. Bagaimana kita bisa menerima nasihat jika kita tidak membuka firman Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa menerima nasihat jika kita tidak membuka HP kita? Ya, sekarang HP itu bukan sesuatu untuk orang-orang yang kaya raya, tidak, Bapak Ibu. HP itu bukan untuk gaya-gayaan anak muda, tidak. HP itu sekarang menjadi kebutuhan mutlak dalam kehidupan kita. Justru bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Supaya dengan melihat khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, berarti kita menerima nasihat, ya, nasihat dari firman Tuhan. Contohnya seperti pada pagi hari ini, ya, di tahun 2021 ini kita tidak tahu ke depan itu apa yang akan terjadi. Jika kita mendengar firman Tuhan, berarti kita menerima nasihat. Nasihatnya apa? Nasihatnya supaya kita tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, nasihatnya supaya kita tetap melakukannya sekalipun secara online. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Pekerjaan yang kita lakukan itu, kalau kita mengerjakannya dan kita melakukan ibadah kepada Tuhan, percayalah penyertaan Tuhan tetap berlaku dalam setiap kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita melakukannya supaya kita bisa dinasehati oleh firman Tuhan. Nasihatnya pada pagi hari ini adalah tetaplah beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita berarti menerima nasihat-nasihat daripada firman Tuhan,
Dan bagian C dikatakan di sana supaya kita menerima melakukannya dengan sungguh-sungguh. Alkitab tadi mengatakan, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Artinya semakin giat melakukannya itu justru kita bersungguh-sungguh. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, jika kita tidak lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan, yang menilai bukan manusia, yang menilai adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh, kita melakukannya semakin giat, semakin bersungguh-sungguh menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mengerti kapan hari Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sekarang ada banyak contoh-contoh orang-orang yang di luar Tuhan begitu banyak meninggal. Ya, hamba-hamba Tuhan juga begitu banyak meninggal. Ada perbedaan-perbedaan orang yang meninggal di luar Tuhan dan orang yang meninggal di dalam Tuhan. Orang yang meninggal di luar Tuhan tidak ada lagi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, justru itu adalah kesempatan emas untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi, melakukannya dengan giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, tadi pagi saya membaca firman Tuhan dalam kitab Kejadian, bagaimana melalui dari Bapak Adam yang umurnya 900 sekian, ya, sampai keturunan kesekian, keturunan sampai Metusalah 996 dan tahun, dia bisa diberi kesempatan hidup. Tapi kalau masa-masa sekarang, maaf Bapak Ibu ya, orang-orang yang umur 40 tahun, orang-orang yang umur 35 tahun, orang-orang yang umur 50 tahun, orang-orang yang maksimal 70-80 tahun sudah dipanggil oleh Tuhan. Bukankah itu satu firman Tuhan tergenapi bahwa menjelang hari Tuhan semakin mendekat? Ya, pada zamannya Adam 900 tahun baru bertemu dengan Tuhan. Untuk masa-masa sekarang Bapak Ibu, bukan ratusan tahun. Itulah sebabnya ayolah kita beribadah kepada Tuhan disertai dengan rasa takut kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan lebih bersungguh-sungguh lagi menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Ada firman Tuhan yang berkata di dalam kitab Keluaran 23 ayat yang ke-25, berkata demikian. Dengarkan baik-baik. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi, biar pada masa pandemi ini justru tidak menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang kedua, masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus mau supaya Dia menyatakan pemeliharaannya justru masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Itu artinya Tuhan memberkati keperluan, kebutuhan kita. Mungkin secara jasmani kelihatannya kok susah banget ya, tetapi Tuhan itu tetap menyatakan pemeliharaannya. Bapak Ibu yang bekerja terus diberi berkat oleh Tuhan. Ya, kami percaya para hamba-hamba Tuhan pun juga disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena sampai hari ini
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat saya ya tahun 2020 dari Maret sampai Desember, Bapak Ibu, kita tidak bekerja. Tetapi Tuhan menyatakan diri. Tuhan menyatakan pemeliharaannya kepada kita. Dan saya tetap berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Setiap pagi, setiap malam saya berdoa supaya Tuhan menyatakan pribadinya kepada saudara melalui pekerjaan saudara, supaya Tuhan memberkati saudara. Baik ada yang di dalam kota Surabaya, yang ada di luar kota Surabaya, bahkan yang ada di luar pulau sekalipun. Kalau Bapak Ibu menjadi jemaat di GBI Wiguna, saya berdoa, saya percaya penyertaan Tuhan berlaku atas kehidupan kalian. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan menyatakan pribadinya kepada saya, kepada saudara sekalian. Bapak Ibu yang bekerja, Tuhan menyatakan pribadinya di sana. Ya, kepada saya, hamba Tuhan, Tuhan menyatakan pribadinya kepada saya. Sehingga pada hari ini kita bisa boleh berada dalam kasih karunia Tuhan. Kita boleh sehat, itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita boleh diberkati. Kebutuhan, keperluan kita sehari-hari, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana janjinya tadi, dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya, maka Tuhan akan memberkati keperluan kebutuhanmu. Roti sebagai makananmu dan air sebagai minumanmu. Dan yang kedua dikatakan bagian B, Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bicara tentang penyakit Bapak Ibu, ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami penyakit, hamba-hamba Tuhan yang penyakit COVID-19. Ya, kenapa kok mati? Kematian anak-anak Tuhan, kematian orang-orang yang percaya, kematian para hamba-hamba Tuhan sangat berbeda dengan kematian orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Kenapa? Kematian orang-orang di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan berbahagialah. Ya, kenapa berbahagia? Karena segala dosa-dosa kita telah dihapuskan di atas kayu salib bagi orang yang percaya kepada Kristus. Ini mustahil, tetapi kenyataannya Bapak Ibu, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, begitu kematian menjemput, sakit penyakit dan kematian menjemput, dia tidak ada lagi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan karena sudah mati. Tetapi bagi kita, kenapa ditekankan beribadah? Ya, karena ibadah itu mengandung janji. Nanti kita akan baca. Ibadah itu mengandung janji baik hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Nah, penyakit yang dimaksud dikatakan di sini, Tuhan akan menjauhkan penyakit daripadamu, yaitu penyakit yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Apa itu? Dosa kita. Ya, Tuhan menjauhkan penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan dosa. Dosa itu ada hubungannya dengan perpisahan dengan Allah. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, kematian asalnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, itu tidak mempengaruhi hidup kita kepada Tuhan. Karena kita sudah percaya Yesus Kristus Tuhan, maka sekalipun kita mengalami penyakit yang sekarang mewabah, itu tidak akan membuat kita terpisah dengan Allah. Ini janji Bapak Ibu. Ya, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, atau Tuhan berbicara tentang penyertaannya. Tuhan menyertai kita di muka bumi bagi orang-orang yang percaya, bahkan sampai kepada kita nanti masuk ke surga. Tuhan Yesus itu luar biasa. Itulah sebabnya bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita hamba-hamba Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita melakukan ibadah, ya. Yang menentukan itu ibadah kita, Bapak Ibu. Bukan setelah kematian. Setelah kematian kita menerima apa yang telah kita lakukan di muka bumi.
Ya, kita di muka bumi menentukan apa yang akan kita terima setelah kematian. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberkati kita selama ada di muka bumi, dan Tuhan akan menyertai kita sampai ke surga. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dikatakan dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-8. Dengarkan firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Ibadah itu mengandung janji. Ya, kalau latihan badani, latihan bersepeda, latihan badminton, latihan lari dan lain sebagainya, semua itu penting-penting, perlu-perlu, namun itu terbatas gunanya. Ya, namun ketika kita beribadah kepada Tuhan, ibadah itu mengandung janji, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi yang sekarang, yang tadi kita membaca Keluaran 23-25, Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya, Tuhan akan menyatakan penyertaannya. Ya, Tuhan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang membuat kita terpisah dengan Allah. Itulah sebabnya bagian yang ketiga, pada masa pandemi COVID-19 ini mengajarkan kepada kita untuk hidup berpadan dengan apa yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen belajar hidup berpadan dengan apa yang ada. Terbuktikan sekarang orang-orang yang beruang yang tadinya kaya raya mendadak bisa menjadi berkurang. Dan kita yang hidup berkekurangan, kita tidak pernah kelaparan. Tuhan itu Tuhan yang adil, Bapak Ibu. Bukan berarti saudara yang sudah punya uang, kalau begitu aku tidak perlu bekerja. Tidak bisa semacam itu. Kalau Tuhan sudah memberi kepercayaan kepada kita masing-masing, kita lakukan dengan penuh sukacita, kita lakukan disertai rasa takut kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Firman Tuhan tadi berkata, apa yang kita lakukan secara jasmani, ya, latihan-latihan jasmani, olahraga itu perlu. Namun dibanding dengan ibadah jauh lebih penting. Bukan berarti kita tidak perlu untuk olahraga, perlu untuk tubuh jasmani kita. Tapi ibadah untuk tubuh jasmani dan tubuh rohani kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukannya. Tadi saya tekankan disertai rasa takut kepada Tuhan. Kalau kita melakukan ibadah disertai rasa takut kepada Tuhan, sekalipun secara online, Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh perhatikan firman Tuhan, itu ibadah. Bapak Ibu berdoa di rumah, itu ibadah. Ya, Bapak Ibu melakukan segala sesuatu di rumah, itu ibadah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang disertai oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita belajar. Ya, ada firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius pasal 6. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah kalau kita melakukannya, kita bersyukur. Sekarang ini kita diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan saudara, bersyukurlah. Ya, kalau saudara melakukannya disertai rasa cukup, tidak ngoyo-ngoyo Bapak Ibu. Ibadah, bekerja, maksud saya bekerja, lakukan waktu bekerja. Pada waktu ibadah, lakukan waktu ibadah. Ya, firman Tuhan berkata,
Kalau kita melakukan ibadah disertai rasa cukup, akan memberi keuntungan besar. Keuntungannya apa? Keuntungan pada masa sekarang. Orang yang beribadah kepada Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan itu pasti disertai oleh Tuhan. Bukan cuma itu saja, memperoleh keuntungan besar. Keuntungannya apa? Nanti ketika kita pulang ke surga, maka Tuhan itu akan menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita pulang begitu saja. Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan pernah hidup di muka bumi, ya, dan Tuhan menyerahkan diri untuk disalibkan supaya dosa yang menekan manusia itu digantikan oleh Tuhan, oleh kematiannya di atas kayu salib, sehingga kita yang percaya kita memperoleh pengampunan dosa itu sekali untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya jagalah hidupmu. Ketika kita masih beribadah kepada Tuhan, selagi kita masih hidup dalam muka bumi ini, biar kita melakukannya disertai rasa cukup kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, artinya bahwa kita disadarkan bahwa kita hidup di muka bumi ini. Kita melihat baby yang baru lahir, dia menangis, dan tangannya pun tidak membawa selembar benang pun tidak. Itu artinya menunjukkan kepada kita, bukan cuma senang kalau kita melihat baby yang terlahir. Itu membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang menyadari, ya, bahwa hidup kita hidup yang tanpa membawa apa-apa di muka bumi. Kalau sekarang saya bisa pakai baju ini adalah anugerah Tuhan. Kalau sekarang masih saya bisa makan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Demikian juga dikatakan, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Kita melihat orang-orang yang berpulang ke surga, tidak bawa apa-apa, kan? Kadang-kadang dikafani atau diberi baju. Siapa yang memberi? Yang masih hidup. Orang yang mati tidak peduli, karena sudah mati. Ya toh, kalau kita kubur telanjang juga tidak apa-apa, kita kubur, kita pakai baju juga tidak apa-apa. Ini menyatakan semacam itu. Itulah sebabnya jangan sampai kita berada di muka bumi, maaf saya sampaikan, jangan terlalu ngoyo-ngoyo sampai badan ini sakit dan lain sebagainya. Lakukannya disertai rasa cukup, maka Tuhan itu pasti memberkati. Karena firman Tuhan mengingatkan kita ada di muka bumi ini tidak membawa apa-apa, nanti keluar di muka bumi pun tidak membawa apa-apa. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-8, asal ada makanan, ya, dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kalau kita menampung banyak harta dunia, untuk siapa itu? Ya, jika kita diberkati sedikit, kita berikan sedikit kepada Tuhan. Jika kita diberkati banyak, kita berikan banyak kepada Tuhan. Itu Tuhan mau supaya kita melakukannya, supaya jangan sampai hati kita terpikat dengan dunia ini. Yang penting adalah asal ada makanan dan pakaian cukup. Kalau orang dunia berkata asal ada, kita mendapatkan sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan. Artinya ada makanan cukup, pakaian cukup, ada rumah cukup. Tidak terlalu mewah, tidak terlalu berkelebihan,
Tapi ketika kita melakukannya, apa yang kita kerjakannya, apa yang kita lakukan selama ada di muka bumi ini, yang penting ibadah kita kepada Tuhan. Berkat boleh banyak dalam setiap kehidupan kita, tapi jangan sampai mengaburkan ibadah kita. Ya, berkat boleh berkelimpahan dalam kehidupan kita, tapi jangan sampai menggantikan ibadah kita. Ibadah kita harus disertai rasa cukup. Karena kita disadarkan hidup di dunia ini kita seperti orang mampir ngumpe. Ya, orang Jawa mengatakan hidup di dunia seperti orang mampir ngumpe. Setelah itu kita akan tinggalkan bersama-sama. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, di tahun 2021 ini berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memelihara kita sepanjang hari, minggu, bulan, dan tahun ini. Biar kita berdoa supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat Wiguna dan saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati dari bulan Januari tahun 2021 sampai Desember tahun 2021. Kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Kita semua dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat melakukan aktivitas kita. Mulai kita lakukannya dari tanggal 1 kemarin sampai sekarang tanggal 3. Terus sampai seterusnya kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena anugerah Tuhan yang besar. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biar itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Biar kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal bekerja berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan seterusnya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami berdoa supaya mereka disertai oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar pada tahun 2021 ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia yang kami kasih ini Tuhan. Kami berdoa bagi kepala negara kami dan wakilnya, bahkan seluruh para jajarannya yang tertinggi sampai yang paling bawah di tingkat RT RW, biar mereka juga disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami percaya jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami mau melakukan segala kegiatan, kami mohon penyertaan. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, lakukan segala kegiatan aktivitasmu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sampai ketemu pada